Shalom, Pak Posma dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan materi dengan judul Account Receivable and Payable. Jadi seperti yang kita ketahui, account receivable itu biasa kita sebut dengan piutang, dan payable itu adalah utang. Di sini ada anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Valerina Gracella, dengan NIM 233115020. Perkenalkan, nama saya Golda Meyer Elizabeth dengan NIM 23311150041. Saya Hanendrika Florence Pangabean dengan NIM 233111558. Saya Dilia Zakarni Stanggang dengan NIM 23311150053. Kita akan membahas tentang persediaan atau inventories. Persediaan mencakup kelengkapan, bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, yang merupakan bagian penting dari hampir semua operasi bisnis. Tingkat persediaan yang optimal bergantung pada penjualan, sehingga penjualan harus diproyeksikan sebelum target persediaan dapat ditentukan. Selain itu, kesalahan dalam menentukan tingkat persediaan dapat menyebabkan hilangnya penjualan atau biaya penyimpanan yang berlebihan, sehingga manajemen persediaan sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan sistem komputer canggih untuk memantau persediaan mereka. Para retailer biasanya menggunakan komputer untuk melacak setiap item persediaan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna, dan informasi kode batang atau barcode yang dikumpulkan di kasir akan memperbarui catatan persediaan. Ketika jumlah persediaan dalam komputer turun level tertentu, komputer akan mengirimkan pesanan ke komputer pemasok yang merinci kebutuhan secara spesifik. Komputer juga melaporkan seberapa cepat barang terjual. Jika barang bergerak terlalu lambat, maka komputer akan menyarankan penurunan harga untuk mengurangi stok sebelum barang tersebut menjadi usang. Meskipun manajemen persediaan penting, pengendalian operasionalnya berada di bawah manajer produksi dan pemasaran, bukan manajer keuangan. Namun, manajer keuangan tetap terlibat dalam beberapa cara. Yang pertama itu, biaya yang mahal untuk menginstal dan memelihara sistem komputer yang digunakan untuk melacak persediaan, dan analisis penganggaran modal digunakan untuk menentukan sistem mana yang terbaik. Yang kedua, jika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan jumlah persediaan, manajer keuangan harus mencari modal yang diperlukan. Ketiga, manajer keuangan yang bertanggung jawab mengidentifikasi area kelemahan yang memengaruhi profitabilitas keseluruhan perusahaan, menggunakan rasio dan prosedur lain untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan acuan. Selanjutnya adalah piutang usaha atau accounts receivable. Meskipun beberapa penjualan dilakukan secara tunai, sebagian besar penjualan saat ini dilakukan secara kredit. Dalam situasi umum, barang dikirimkan, lalu persediaan akan berkurang dan piutang usaha tercatat. Kemudian, saat pelanggan membayar, perusahaan menerima uang tunai dan saldo piutang pun menurun. Kebijakan kredit perusahaan menjadi penentu utama jumlah piutang usaha dan berada di bawah kendali administratif CVO. Selain itu, kebijakan kredit juga sangat memengaruhi penjualan, sehingga eksekutif penjualan dan pemesanan turut memperhatikan kebijakan ini. Oleh karena itu, pembahasan mengenai piutang usaha dimulai dengan membahas kebijakan kredit. Kebijakan kredit atau credit policy terbagi menjadi 4. Yang pertama itu periode kredit atau credit period. Periode kredit merupakan durasi waktu yang diberikan kepada pembeli untuk membayar pembelian mereka. Misalnya, periode kredit mungkin 30 hari. Pelanggan lebih menyukai periode kredit yang lebih panjang, jadi memperpanjang periode akan merangsang penjualan. Namun, periode kredit yang lebih panjang memperpanjang siklus konversi kas, karenanya ia mengikat lebih banyak modal dalam piutang yang mahal. Selain itu, semakin lama piutang berutang, semakin tinggi juga kemungkinan pelanggan akan gagal bayar, dan akun tersebut akan berakhir sebagai utang yang tidak tertagih. Yang kedua, ada diskon. Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan untuk pembayaran lebih awal. Diskon tersebut menentukan persentase pengurangan dan seberapa cepat pembayaran harus dilakukan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon. Misalnya, diskon 20% sering diberikan jika pelanggan membayar dalam waktu 10 hari. Memberikan diskon memiliki dua manfaat. Yang pertama itu, diskon tersebut merupakan pengurangan harga yang merangsang penjualan. Yang kedua, diskon mendorong pelanggan untuk membayar lebih awal dari yang seharusnya, yang memperpendek siklus konversi tunai. Namun, diskon juga berarti harga yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah, kecuali jika jumlah yang dijual meningkat cukup untuk mengimbangi pengurangan harga. Manfaat dan biaya diskon harus diseimbangkan saat kebijakan kredit ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah
Standar kredit atau credit standards. Standar kredit merujuk pada kekuatan finansial yang dibutuhkan dari pelanggan kredit yang dapat diterima. Terkait standar kredit, faktor yang dipertimbangkan untuk pelanggan bisnis mencakup rasio, seperti rasio utang dan cakupan bunga pelanggan. Lalu ada riwayat kredit pelanggan, yang mana apakah pelanggan membayar tepat waktu di masa lalu atau cenderung menunggak, dan sejenisnya. Untuk pelanggan perorangan, skor kredit mereka sebagaimana dikembangkan oleh lembaga pemeringkat kredit merupakan hal utama. Apakah pelanggan cenderung bersedia dan mampu melakukan pembayaran yang diperlukan sesuai jadwal? Perhatikan bahwa ketika standar ditetapkan terlalu rendah, kerugian utang yang tidak tertagih akan terlalu tinggi. Di sisi lain, ketika standar ditetapkan terlalu tinggi, perusahaan akan kehilangan penjualan dan dengan demikian juga labanya. Jadi, keseimbangan harus dicapai antara biaya dan manfaat dari standar kredit yang lebih ketat. Yang keempat ada kebijakan penagihan atau collection policy. Kebijakan penagihan mengacu pada prosedur yang digunakan untuk menagih akun yang telah jatuh tempo, termasuk ketegasan atau kelonggaran yang digunakan dalam proses tersebut. Di satu sisi, perusahaan mungkin menulis serangkaian surat yang sopan setelah penundaan yang cukup lama. Sementara di sisi lain, akun yang menunggak dapat diserahkan ke agen penagihan dengan relatif cepat. Perusahaan harus bersikap agak tegas, tetapi tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan pelanggan yang bisnisnya menguntungkan untuk beralih ke tempat yang lain. Sekali lagi, keseimbangan harus dicapai antara biaya dan manfaat dari berbagai kebijakan penagihan. Perusahaan umumnya menerbitkan ketentuan kredit mereka, yang didefinisikan sebagai pernyataan tentang periode kredit dan kebijakan diskon. Selanjutnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan kredit. Dalam hal ini, pihak kreditur adalah perusahaan. Kebijakan kredit penting karena 3 alasan utama, yaitu yang pertama, memiliki dampak besar terhadap penjualan, mempengaruhi jumlah dana yang terikat dalam piutang usaha, dan mempengaruhi kerugian akibat piutang macet. Karena pentingnya kebijakan ini, komite eksekutif perusahaan yang biasanya terdiri atas presiden serta wakil presiden bidang keuangan dan pemasaran memiliki keputusan akhir dalam menetapkan kebijakan kredit. Setelah kebijakan ditetapkan, yang biasanya bekerja di bawah CFO atau Chief Financial Officer harus melaksanakannya dan memantau dampaknya. Mengelola departemen kredit memerlukan informasi yang cepat, akurat, dan terkini. Beberapa organisasi seperti Experian, Equifax, dan TransUnion menggunakan jaringan berbasis komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi kredit. Untuk bisnis, Dun & Bradstreet menyediakan laporan kredit rinci melalui internet dengan biaya tertentu. Laporan ini mencakup jenis informasi berikut. Yang pertama, ringkasan neraca dan laporan laba rugi, sejumlah rasio kunci dengan informasi tren, data dari pemasok perusahaan tentang apakah perusahaan membayar tepat waktu atau terlambat, serta apakah ada pembayaran yang gagal dilakukan, deskripsi verbal tentang kondisi fisik operasional perusahaan, deskripsi verbal tentang latar belakang pemilik perusahaan, termasuk kebangkrutan, gugatan hukum, atau masalah penyelesaian perceraian sebelumnya. Peringatan ringkasan mulai dari A untuk risiko kredit terbaik hingga F untuk perusahaan yang dianggap berisiko gagal bayar. Jadi, dalam hal ini, organisasi biasanya menggunakan jaringan berbasis komputer untuk mengumpulkan informasi atau data-data mengenai kreditur atau pihak kreditur atau perusahaan. Skor kredit adalah nilai numerik yang didasarkan pada analisis statistik dan memberikan penilaian ringkas tentang kemungkinan seseorang pelanggan potensial akan gagal membayar kewajibannya. Sistem analitik terkomputerisasi membantu membuat keputusan kredit yang lebih baik, tapi pada akhirnya sebagian besar keputusan kredit tetap merupakan proses penilaian berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi dalam hal ini, komputer ini membantu perusahaan untuk melihat atau menilai apakah calon debitur atau pelanggan ini memiliki kemungkinan untuk membayar pinjaman atau gagal membayar pinjaman. Tetapi pada akhirnya, komputer ini hanya membantu untuk menilai keputusan akhir apakah ini yang dipinjamkan atau tidak itu tergantung juga kepada perusahaan atau tadi kita bisa lihat seperti manajer keuangan. Selanjutnya, biaya yang terkait dengan pemberian kredit sudah ditekan. Namun jika memungkinkan untuk menjual secara kredit dan mengenakan biaya bunga pada piutang yang belum dibayar, penjualan kredit dapat menjadi lebih menguntungkan daripada penjualan tunai. Hal ini terutama berlaku untuk barang tahan lama konsumen, misalnya mobil dan peralatan rumah tangga, tapi juga berlaku untuk jenis peralatan industri tertentu. Misalnya General Electric Capital Corporation atau GECC yang membiayai peralatan rumah tangga sangat menguntungkan, begitu pula anak perusahaan kredit milik perusahaan lain. Beberapa perusahaan bahkan memperoleh lebih banyak keuntungan dari penjualan kredit dibandingkan penjualan tunai, dan tenaga penjualan mereka mendapatkan komisi lebih tinggi ketika berhasil melakukan penjualan kredit. Di sini bisa
kita lihat kenapa penjualan kredit itu lebih menguntungkan, karena dalam penjualan kredit ini terdapat bunga yang harus dibayar oleh pihak debitur yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ini, B, bunga pada penjualan kredit konsumen yang belum dilunasi umumnya sekitar 18% per tahun secara nominal atau 1,5% per bulan. Dengan demikian, jika 1,5% dikali 12 yaitu 12 bulan dalam setahun sama dengan 18%. Tingkat ini setara dengan tingkat efektif setahun sebesar 1,15 pangkat 12 dikurang 1,0 sama dengan 19,6%. Piutang dengan tingkat bunga lebih dari 18% sangat menguntungkan, kecuali jika terdapat terlalu banyak kerugian akibat utang macet. Jadi dari hasil perhitungan ini, perusahaan mengalami keuntungan karena tingkat bunganya itu lebih dari 18%. Pertimbangan hukum juga harus diperhatikan saat menetapkan kebijakan kredit. Berdasarkan Robinson-Patman Act, ilegal bagi perusahaan untuk menetapkan harga yang mendiskriminasi pelanggan, kecuali perbedaan harga tersebut dapat dibenarkan oleh biaya. Hal yang sama berlaku untuk kredit ilegal yang memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan pada satu pelanggan atau kelompok pelanggan dibandingkan dengan lainnya, kecuali jika perbedaan tersebut dapat dibenarkan oleh biaya. Jadi dalam hal ini pihak kreditur atau perusahaan ini juga memperhatikan aturan hukum. Di sini aturan yang dihukum ini adalah aturan hukum yang digunakan adalah Robinson-Patman Act. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Memantau piutang usaha atau monitoring accounts receivable, yaitu jumlah total piutang usaha yang belum diselesaikan pada waktu tertentu ditentukan oleh volume penjualan kredit dan rata-rata waktu antara penjualan dan penerimaan pembayaran. Sebagai contoh, misalkan Boston Lumber Company atau BLC, sebuah distributor grosir produk kayu, memiliki penjualan sebesar $1.000 per hari, semua kredit dan pembayaran diterima setelah 10 hari. BLC tidak memiliki hutang tak tertagih atau pelanggan yang lambat membayar. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan harus memiliki modal sebesar $10.000 untuk menutupi piutang dengan rumus account receivable sama dengan days sales per day dikali length of collection period atau piutang sama dengan penjualan per hari dikali panjang periode penagihan. Nah, penjualan per harinya itu sama dengan $1.000 dikali panjang periode penagihannya itu yaitu panjang periode penagihannya yaitu 10 hari sama dengan hasilnya yaitu account receivable ya $10.000. Selanjutnya, jika penjualan atau periode penagihan berubah, maka piutang juga akan ikut berubah. Misalkan, jika penjualan naik 2 kali lipat menjadi 2.000 per hari, maka piutang juga akan naik 2 kali lipat. Perusahaan akan membutuhkan tambahan modal sebesar $10.000 untuk membiayai peningkatan ini. Demikian pula, jika periode penagihan bertambah menjadi 20 hari, ini akan menggandakan piutang dan memerlukan tambahan modal. Jika manajemen tidak berhati-hati, periode penagihan akan meningkat seiring waktu karena pelanggan membutuhkan lebih lama untuk membayar dan penjualan dilakukan ke pelanggan yang lemah dan yang cenderung membayar lambat atau bahkan tidak membayar sama sekali sehingga menciptakan piutang tak tertagih. Oleh karena itu, sangat penting untuk memantau piutang. Salah satu teknik pemantauan yang mudah digunakan adalah DSO atau Day Sales Outstanding. Rumusnya DSO atau Day Sales Outstanding sama dengan receivables dibagi average sales per day sama dengan receivables dibagi annual sales per 365. DSO yaitu jumlah hari piutang tertahan sama dengan piutang dibagi penjualan rata-rata per hari sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365. Aliat memiliki penjualan rata-rata harian atau ADS sebesar $8.000 219,2 juta dan penjualan tersebut belum tertagih selama 45.062 hari. Jika kita mengalihkan DSO dengan penjualan harian rata-rata, kita akan menentukan modal yang tertahan dalam piutang. Rumusnya yaitu ADS atau Average Day Sales dibagi DSO atau Day Sales Outstanding sama dengan $8.000 219,2 dibagi 45.625 sama dengan $275 juta atau di translate-nya piutang sama dengan average day sales atau penjualan rata-rata harian dibagi DSO, day sales outstanding atau piutang tertahan sama dengan yang seperti tadi $8.219,2 dikali 45.625 hari sama dengan $375 juta. Namun, jika Aliat dapat mengumpulkan piutangnya lebih cepat dan mengurangi DSO, maka piutang mereka akan turun atau berkurang.
DSO juga dapat dibandingkan dengan ketentuan kredit perusahaan. Alias menjual dengan ketentuan pembayaran 30 hari setelah DSO-nya, tidak boleh lebih dari 30 hari. Jelas bahwa beberapa pelanggan membayar terlambat, sehingga ada ruang untuk perbaikan dalam kebijakan dan praktik penagihan perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai utang dagang atau kredit perdagangan. Perusahaan umumnya melakukan pembelian dari perusahaan lain secara kredit dan mencatat utang tersebut sebagai utang dagang. Utang dagang atau kredit perdagangan adalah kategori terbesar dari utang jangka pendek, mencakup sekitar 40% dari kewajiban lancar rata-rata perusahaan. Kredit ini merupakan sumber pembiayaan spontan karena muncul secara alami dari transaksi bisnis biasa. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan melakukan pembelian senilai $1.000 dengan ketentuan pembayarannya 30, perusahaan tersebut harus membayar barang dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur. Hal ini secara langsung dan spontan menyediakan kredit sebesar $1.000 untuk 30 hari. Jika perusahaan membeli barang senilai $1.000 setiap hari, rata-rata perusahaan akan menerima kredit sebesar 30 kali $1.000 atau $30.000 dari pemasoknya. Jika penjualan dan akibatnya pembelian berlipat ganda, maka utang dagangnya juga akan berlipat ganda menjadi $60.000. Jadi, hanya dengan bertumbuh, perusahaan secara spontan menghasilkan tambahan pembiayaan sebesar $30.000. Demikian pula, jika jangka waktu pembayaran diperpanjang dari 30 menjadi 40 hari, utang dagangnya akan meningkat dari $30.000 menjadi $40.000. Dengan demikian, peningkatan penjualan dan perpanjangan periode kredit menghasilkan pembiayaan tambahan. Selanjutnya ada jenis kredit dagang. Yang pertama itu ada kredit dagang gratis, yaitu kredit dagang yang diperoleh tanpa biaya, yang mencakup semua kredit dagang yang tersedia tanpa kehilangan diskon. Selanjutnya yang kedua ada kredit dagang berbiaya, adalah kredit dagang yang melebihi kredit dagang gratis. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Untuk pertanyaan dari kelompok penanya atau kelompok lainnya akan dijawab di paper kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan pengucapan dan lain-lainnya. Terima kasih.